Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di video Learning Construction for Dummies. Jadi di video kali ini kita coba memeriksa salah satu model ya. Jadi ini ada sebuah project bangunan sekolah pesantren kayak gitu kan ya, yang dikerjain salah satu junior engineer saya. Dan kita cek pemodelannya apakah sudah benar atau belum. Jadi apa aja yang dicek? Pertama kita urutkan dulu dari pendefinisiannya. Pertama define, kita lihat materialnya. Jadi di sini ada material, ternyata dia bikin 3 jenis material. Ada beton K225, K250, K300 ya kan. Terus kita lihat berat jenisnya udah benar 2400. Kita lihat FC-nya berapa. Ya kan, modus elastisitasnya 2300 sekian ya, 23.000 sekian, udah benar. FC-nya adalah 24,9, jadi 0,83 kali 300 ya. Jadi kalau kalkulator tuh, jadi kan 0,083 kali 300, 24,9, jadi udah benar ya. Terus akar FC aksennya modus elastisitasnya itu sama dengan 4700 kali akar FC aksen. Jadi ini diakarkan dikalikan 4700 ya, 23425 sekian. Jadi udah sama ya. Jadi modus elastisitas, berat jenis sama FC-nya udah sama, udah benar kayak gitu kan. Cancel. K300, K250 ya udah sama kayak gitu kan, udah menyesuaikan. 20,75 ke 225 lebih rendah lagi ya. Oke. Udah benar, terus kita lihat betonnya ya. Betonnya ini yang dipakai adalah bejon tulangan sirip 40. Kita lihat beratnya 7,8 ton per meter kubik, udah benar. Kita lihat FY sama FC-nya di satuannya 390 sama 560, udah benar ya. Jadi kalau di pasaran itu ada dua ya, ada yang TS 400 yang 420 sama ada yang TS 280. Harus hati-hati di sini, kita pakai yang TS 400 ya, TS 40. Terus di sini untuk profilnya pakai profil SS 400, JIS G3161 SS 400. Kita lihat materialnya, berat bajanya sama ya, satuannya kilogram meter. Mana kilogram meter? Ini 7849 7850 kurang lebih. Terus ininya 245 400 ya. Oke. Sebenarnya kalau mau agak konservatif ini diganti 240 aja. 240 terlalu tinggi. Oke. Jadi di pasaran itu ada yang mutunya 36, SS 400, ada lagi SM490, macam-macam ya. Jadi secara material udah benar. Kita lihat definisi sectionnya. Jadi dia bikin frame section. Dia bikin profil WF-nya banyak. Kan ada kolom, ini ada CNP, ada balok B1 sama B2. Nah, ini kita lihat profilnya pakai apa aja. Caranya klik ini. Ya kan, display option, kita lihat frame-nya dikasih sectionnya. Jadi kita tahu sectionnya dipakai apa aja, nanti itu kita cek misalnya. Di ini kolomnya 40-40, ini kolomnya 30 kali 30. Oke, semua kolomnya ini 40-40 ya. Jadi nanti akan kita cek section properties kolom 40-40, kolom 30 kali 30, B2 240 kali 25 kali 40, B1 nya kita
Kita lihat XY-nya. Ini lantai 1 ya. XY-nya 350 kali 50. Oke. Ini bawahnya, sleeve-nya. Ini lantai atasnya. Nah, kita lihat dari yang sleeve dulu ya. Oh, yang kolom dulu. Kita lihat front section kolomnya. Jadi 30 kali 30. Kita lihat 0,3 udah benar, betonnya udah benar. Concrete reinforcement-nya kolom besi tulangannya udah benar. Reinforced to be design. Oke. Sebenarnya ini to be design atau to be check bisa dua-duanya ya. Kalau kolom ini misalnya kita to be design dulu, nanti dia akan ketemu tulangannya berapa. Terus betonnya udah pakai K300 ya. K300. Oke, nanti kalau misalnya terlalu ini bisa diturunin. Oke, kalau 40 kali 40 udah oke. Kan sleeve 350 kali 500. Yang penting sih di sini frame-nya nggak salah masukin ini ya, apa namanya, materialnya. Sleeve betonnya K250. Nah, ini sebaiknya sama. Kalau K250 K250 semua, kalau K300 K300 semua. Kalau ini beton dia pilihannya cuma ada to be design, beam design only. Nah, barsnya harusnya dipilih BJ TS40, BJ TS40 ya kan. Ini covernya 0,06 ya, sebaiknya minimal tuh sebenarnya 7,5 cm gitu ya, 0,075, karena dia tertanam di dalam tanah kayak gitu. Oke. Kita lihat atasnya B1 350 sama yang ini WF. Ini yang rangka atapnya. B1 350 ya, B1 350. 35 kali 50. Kita lihat B1 35 kali 50. Nah, ini udah K300. 0,355. Concrete reinforcement-nya udah BJTS 40 ya, jadi udah benar. Ini pakai 0,05 karena di atas tanah nggak apa-apa kayak gitu. Oke, udah benar. Ini sementara dia baloknya masih sama karena kita masih cek modelnya dulu. Ke lantai atas. Nah, ini pakai B2. Ini ring baloknya ya, B2 25 kali 40. Cross section. Betonnya udah sama, ininya udah sama. Tulangannya udah pakai TS40. Udah benar ya. Cancel. Terus tadi kalau frame sectionnya nggak terlalu banyak yang dirubah sih. Kalau yang bajanya nggak banyak. Nah, ini dia pakainya WF 350 75 7 kali 11. Gede banget sih sebenarnya. Define section properties section WF 35175. Kita lihat materialnya pakai size 400, 35, 0,75, tebal flashnya 0,11, udah benar. Tebal webnya 7, udah benar. Jadi flange sama web itu tebelan flange, ya kan. Ini 11 mili, ini 7 mili, jangan sampai kebalik. Ini lebarnya dan ini tebal flange-nya. Jadi udah benar ya. Nah, terus yang ini pakainya dia CNP 150 20 kali 2,3 ya. CNP-nya Setor 50, ada dua nih, kita lihat yang ini. SS 900. Oh, dia pakainya section designer. Nah, seperti ini. Jadi dia custom ya. Ini sumbu aksisnya udah di tengah, ya kan. Ini titik pusat dari si penampang, ya
Karena ini sebaiknya ini digeser, ini sebenarnya nggak masalah juga sih digeser, nanti dia akan menyesuaikan diri. Ini titik pusat penampangnya, ini titik pusat gambarnya. Kita lihat ini ketebalannya berapa. Kita rubah dulu satuannya milimeter ya. Ini ketebalannya 2,3 mili ya kan, flange sama web sama. Terus ini ketebalannya 2,3 mili. Jadi dia bikin C dulu, terus ditambahin sirip satu sisi 150, 50, 2,3. Nah ini harusnya dicek ya, ini berarti ini lebarnya 50, di tadi lebarnya cuma 20, jadi ini harus dirubah. Ini lebarnya tuh biasanya 50 kayak gitu, sehingga di sini yang harus diganti judulnya. Ini udah benar nih lebarnya 50 ya. Cancel dan nah berarti ini sebenarnya ini kali 50 biar nggak salah-salah gitu. Oke, CNP 2 materinya SS400 section designer. Nah ini yang dibikin box ya kan, CNP nya di double kayak gitu kan, nanti ini di las kayak gitu. Ini juga boxnya ukurannya nah 150 kali 100, jadi 150 tingginya, lebarnya 100, terus ditambahin 2 buah sirip kayak gitu kan ya, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya harusnya CNP nya 150 kali 50, dan salah kasih judul aja nih, karena ukuran di pasar sebenarnya seperti itu, 150, 50, terus tebal kecilnya tuh 20 cm, 20 mili, 2 cm di general section, jadi dia bisa didesain di check stress ratio. Oke. Nah tinggal D19 nih, D19 ini sebagai pengakunya. Define section properties, section ini ada D19, jadi dia besi tulangan ya kayak gitu kan. Sebenarnya nanti ada yang bisa digunakan pakai rope ya di sini. Untuk track stang ini dia definisinya itu sebagai cable section kayak gitu. Harusnya bikinnya cable section, tapi nggak apa-apa, sementara kayak gini dulu, nanti bisa dibenerin. Nah kurang lebih sectionnya kayak gitu. Sekarang kita lihat bebannya, kita ke plan lantai, kita klik lantainya, kita klik kanan ya kan. Ini P nya 12,5 cm. Platnya kita lihat define section properties, area section 12,5 cm. Nah Celtic 0,125, 0,125 ke 300, jadi udah benar ya, satuannya meter. Oke. Sekarang kita lihat bebannya. Di sini yang diisi beban apa aja? Oh, belum diisi beban. Jadi dalam pemodelan kurang lebih kayak gitu cara ngeceknya. Di sini pattern bebannya juga belum pada diisi. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ketika ada satu model yang dikerjakan, itu harus dicek dari materialnya apa, sectionnya yang dipakai apa, ukuran-ukuran di dalamnya. Kalau section designer ya minimal kesesuaian antara judul sama yang di dalam section desainernya itu apa, karena nanti yang keluar itu adalah bentuknya ya cuma nama-nama dari sectionnya, isi dari section desainernya itu nggak keluar di report gitu. Jadi jangan sampai salah. Terus pada saat mendesain ini ya, misalnya sleeve ini tulangannya itu harus sesuai, jadi pakai BJTS rebarnya, jangan pakai defaultnya yang AG apa kayak gitu dari. Jadi sesuai nanti ketika desainnya, mutunya sesuai sama dengan mutu yang ada di pasaran yang direncanakan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi gitu cara ngecek cara ngecek model struktur dari SAP 2000 yang dibuatnya. Ini hanya pemodelan geometrinya saja dan definisinya, belum masuk ke beban dan ke hasil running. Nanti yang berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian saja, terima kasih, semoga bermanfaat.